Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ini masih pada bab yang menjaga sunnah dan adab-adabnya. Babul amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Ini masuk pada pembahasan terakhir. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku pasti masuk surga, memasuki jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang menolak. Qila waqila, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa pula yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa pula yang tidak mau masuk jannah? Qala Nabi menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, ia masuk surga, akan memasuki jannah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dengan kata lain tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Rasulullah, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Rawahu Bukhari. Hadis ini sangat terkenal ya. Ulama-ulama sunnah hampir selalu menggunakan hadis ini untuk menjelaskan tentang misalnya keharusan mengikuti sunnah, manhaj dan sebagainya. Kata Nabi, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak, yang enggak mau. Qila, para sahabat bertanya, kita juga akan heran, kok ada orang yang enggak mau masuk surga? Faqala, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka itulah yang enggan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Ya Rasulullah, wa may ya'ba, ya Rasulullah, siapa pula yang enggak mau masuk surga? Faqala, Nabi mengatakan, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Hamba Allah, ya. Ini artinya dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita ingin masuk surga. Termasuk dalam masalah sebagian urusan dunia. Walaupun Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umri dunyaku, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Tapi terkadang kita perlu petunjuk Nabi walaupun dalam urusan dunia. Terkadang kita butuh petunjuk Nabi dalam urusan dunia. Ternyata dalam beberapa hadis Nabi, Nabi juga membicarakan tentang dunia. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, mengurus
memilih pemimpin sebagaimana yang pernah saya ungkapkan di sini, saya jelaskan hadis-hadisnya. Itu kan urusan dunia, tapi Nabi memberi petunjuk. Nah, dalam hal mengikuti Nabi ini ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama, kita harus memahami tujuan Nabi dan lafaz Nabi. Ini penting. Kita harus dalam mentaati Nabi, kan tadi Nabi mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi dalam mentaati Nabi, dalam memahami hadis Nabi, kita harus paham dua hal. Yang pertama lafaz Nabi. Yang kedua tujuan Nabi. Contoh begini. Ketika selesai perang Khandaq, Rasulullah melanjutkan dengan perang Ahzab, memerangi Bani Quraidah, diberitahu sendiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah pada sudah menggantungkan pedangnya. Tiba-tiba Jibril datang memberitahu, kenapa digantungkan pedang? Itu kaum Yahudi Bani Quraidah itu berniat untuk memberontak, ingin mengacaukan. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat segera menuju ke sana. Terus Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya, itu riwayat Imam Bukhari. Kalau dalam Imam Muslim, la yusalliyanna ahadun ad-duhra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat duhur kecuali di Bani Quraidah. Kok beda nih? Tadi dalam riwayat Imam Bukhari, jangan kamu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, jangan kamu salat duhur kecuali di Bani Quraidah. Nah, ada ulama yang memahaminya begini. Itu artinya apa? Ada sebagian sudah salat duhur, Nabi mengatakan sampai sana salat asar. Ada yang belum salat duhur, maka salat duhurnya di Bani Quraidah. Berjalanlah ke sana, ke perkampungan Bani Quraidah. Rupanya karena berbagai hambatan di jalan, waktu asar sudah sampai. Sudah hampir habis waktunya malah. Sementara belum sampai di Bani Quraidah. Nah, di sini timbul pendapat di kalangan para sahabat. Apakah kita memakai lafaz Nabi atau tujuan Nabi? Kalau dalam hadis ini lafaz Nabi apa? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu lafaz Nabi. Tapi sebagian sahabat memahami tujuan Nabi. Artinya kita sebenarnya harus bertergesa-gesa, harus segera cepat-cepat berangkat agar bisa salat asar di Bani Quraidah. Itu tujuan Nabi. Maksudnya Nabi mengatakan seperti itu biar cepat-cepat berangkat, baik lale-lale gitu loh. Cepat-cepat berangkat sehingga bisa salat asar di Bani Quraidah. Ternyata enggak bisa. Sementara waktu asar sudah mau habis. Maka terbagi dua di kalangan sahabat. Ada yang salat asar karena takut habis waktunya. Itu apa yang mereka ambil? Lafaz Nabi atau tujuan Nabi? Tujuan. Kalau lafaz Nabi tadi apa? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu lafaz Nabi. Tapi para sahabat memahami tujuan Nabi itu supaya kita cepat berangkat. Ternyata enggak juga bisa karena sudah masuk waktu asar, maka mereka memahami kita salat asar di sini. Karena tujuan Nabi tadi menyuruh salat asar di Bani Quraidah supaya jangan kita lambat di jalan, harus segera mungkin mengejar waktu sehingga waktu ketika sampai di Bani Quraidah masih waktu asar. Jadi sebagian ada salat terus, sebagian lagi enggak konsisten dengan lafaz Nabi. Apa lafaz tadi Nabi? Jangan salat asar la yusalliyanna ahadun al-asra ila fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Terus
Satu sebagian sahabat salat duhur di perjalanan, salat asar di perjalanan, sebagian lagi salat asar di Bani Quraidah. Setelah bertemu dengan Nabi disampaikanlah kepada Nabi. Apa reaksi Nabi? Nabi tersenyum. Kedua-duanya membolehkan. Tapi kalau kita tekstual orangnya, harus sebagaimana lafaz Nabi, yang salat asar di perjalanan bukan di Bani Quraidah itu menyelisih sunnah Nabi. Ya, itu harus hati-hati. Contoh lagi, ini mohon maaf ya, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Apa artinya? Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, berbukalah kamu dengan melihatnya. Fa in humma alaikum fa'milu Sya'ban 30. Jika tertutup mendung maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Bagi yang memilih lafaz maka harus melihat bulan. Bagi yang memilih lafaz tadi itu, karena Nabi jelas-jelas katanya apa? Jangan berpuasa hingga melihat bulan. Tapi yang memilih tujuan Nabi bertujuan jangan sampai kita berpuasa belum masuk Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa di bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Kalau ada ilmu lain, alat lain yang bisa memastikan berpuasa bukan di bulan Sya'ban tapi di bulan Ramadan, maka mereka menggunakan ilmu astronomi, karena Nabi tujuannya apa? Jangan sampai kita berpuasa di bulan Sya'ban. Dua-duanya boleh. Sebagaimana kasus tadi Kasus tadi tentang salat di Bani Quraidah. Jadi satu berpedoman pada lafaz, satu berpedoman pada maqasidnya, tujuan perkataan Nabi. Nah, ini yang kadang-kadang jarang dibahas, sehingga kadang-kadang kita berselisih dalam hal-hal yang sebenarnya sepele ya. Sepele. Contoh lagi, ini kaidah dalam mengikuti sunnah Nabi. Harus kita pahami, kalau enggak salah kaprah kita. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kalau menurut lafaz apa? Enggak masuk surga sama sekali kan? Lafaznya. Kata Nabi jelaskan, tidak masuk surga, tidak masuk jannah orang yang ada kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji sawi. Kalau dipahami lafaz bahaya. Gersah kita. Tapi maknanya adalah tidak langsung masuk surga. Kenapa? Karena dalam hadis lain, dalam ayat-ayat dan hadis, hanya orang-orang musyrik, hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang munafik yang tidak masuk surga selama-lamanya. Munafik i'tiqadiyah. Itu artinya apa? Difahami maknanya tidak langsung masuk surga, bukan tidak masuk surga sama sekali. Siapa di antara kita yang enggak sombong? Apalagi mungkin saya bukan sebesar biji sawi, sebesar bola pingpong mungkin di hati. Terus apakah lantas aduh gimana saya enggak akan masuk surga ini? Nah, hati-hati. Ya. Jadi dalam memahami hadis-hadis Nabi kita harus paham hal-hal seperti ini. Nah, banyak ayat-ayat yang sedang la yadkhul jannah qattatun. Hadis Nabi yang hadis Nabi yang sahih banyak yang lafaz seperti ini. La yadkhul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itu lafaz. Tapi jangan dipahami lafaz semata lafaz di situ. Tujuannya apa? Tujuannya artinya jangan sungguh-sungguh kita harus meninggalkan namimah, suka mengadu domba. Sungguh-sungguh kita jangan sombong. Kalau difahami lafaz kita sampaikan lagi ke orang, Bu ya kalau apa-apa kalau kita suka mengadu domba itu enggak akan masuk surga selama-lamanya, karena Nabi mengatakan apa? La yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, jadi oleh karenanya harus kita pahami apa tujuan dari Nabi, apa ilatnya dan apa lafadznya. Terkadang dengan lafaz itu sudah menunjukkan hukum sunnahnya. Ya. Kemudian hamba Allah
adakah orang yang enggan masuk surga? Kalau secara sadar nggak ada. Kalau secara sadar nggak ada orang yang mau masuk neraka. Ya, tidak ada orang secara sadar mau masuk neraka. Jadi apa maksud Nabi ini? Artinya ada beberapa keyakinan amalan kita yang mengharuskan kita masuk neraka. Di sini bukan kesadaran. Kalau kesadaran semua orang tidak ingin masuk neraka. Tapi ada keyakinan-keyakinan tertentu yang membuat kita akhirnya masuk neraka. Ini sudah sering kita sampaikan. Yang paling parah keyakinan itu adalah keyakinan kesyirikan. Sudah sering kali dan banyak ustaz yang jelaskan ayat-ayat dan hadis. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, ya, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah di neraka. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau orang dia baik kali di dunia ini, baik sekali, baik, betul-betul baik, dia membantu orang, sungguh luar biasa membantu orang, ya. Tapi kemudian dia pakai jimat, kita nggak berani negurnya, Ustaz. Gimana caranya? Gimana? Jadi dia baik sekali, dia luar biasa, dia baik, salatnya, tahajudnya luar biasa. Cuman dia pakai jimat, yakin dia cerita pula tuh. Saya kalau pakai cincin ini, kalau saya ngomong orang nggak bisa bantah. Nah, keyakinan seperti itu kan sudah jimat. Terus gimana caranya? Kalau kita bilang nggak enak, Ustaz, gimana caranya? Kalau kita sayang kepada dia, bilang aja, Pak, maaf Ustaz, maaf Pak, keyakinan Bapak itu mengandung kesyirikan. Walau sangat halus. Mungkin itu persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kadabi bil namli ala safadis saudaa fi dulumatil laili. Syirik ada syirik kadang-kadang sangat halus, sangat kecil, seperti jejak semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mungkin mau bertanya, silakan. Ya, coba ditanyakan sebelum saya bahas lebih jauh. Ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi? Ya. 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 Ini setiap yang sesat saudara kasihan kuno bilangnya dolar fitnah. Ini setiap fitnah sesat, setiap kesesatan saudara. Ya. Padahal seperti Ustaz jelaskan juga tadi, artinya bukan langsung dia melakukan bid'ah, ada bid'ahnya langsung. Artinya jalan menuju neraka. Nah, seperti itu. Iya, ya. Jadi gini. Iya. Iya. Ya. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara mengada-ngada dalam masalah agama. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara mengada-ngada, enggak ada diajarkan oleh Nabi, tapi kita lakukan atau kita yakini, itu disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya dari sisi ibadah, dari akidah, dari sisi akidah juga terjadi bid'ah. Ya. Wa kulla bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini maknanya adalah label. Nabi mengungkapkan label. Artinya apa? Namanya kesesatan itu pasti tempatnya di neraka. Tapi masukkah orang ke dalam neraka hanya karena beberapa hal yang dia melenceng? Itu belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Terkadang
ada amalan-amalan kita yang melenceng, ya, yang melenceng, katakanlah berbau bid'ah lah sedikit, tapi sunnahnya dia banyak. Sunnahnya banyak. Mungkin hanya karena dia tahu, nggak tahu, karena tidak mungkin semua orang tahu. Mungkin dalam mengangkat tangan, misalnya seharusnya rafa'a yadayhi hatta takuna haswa mankibaihi, hatta yuhadiya biudunaihi, mengangkat tangan setentang dengan bahu atau setentang dengan telinga. Mungkin dia hanya setentang dada. Allahu Akbar. Allah. Ada saya lihat. Apakah gara-gara itu melenceng sedikit itu lantas kita katakan dia penghuni neraka? Belum tentu. Karena sunnah yang lain mungkin dia banyak. Kan masih ingat dulu. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Apabila timbangan kebaikannya lebih banyak ya dari kesalahannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi jika kebaikannya ringan, lebih banyak bid'ahnya dia daripada sunnahnya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan neraka hawiyah. Maka kita harus bedakan mana ahlul bid'ah, mana perbuatan bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah itu menjadi ahlul bid'ah. Sama juga tidak seluruh orang yang bermaksiat itu dikatakan ahlul maksiyah, ahlu maksiyah. Nah, dengan kata lain, seseorang menjadi ahli apabila lebih banyak perbuatan yang diahlikan untuk dia, itu baru dikatakan dia ahli. Contoh ini, kapan kita katakan orang itu jahat? Kalau menurut firman Allah surah Al-Qari'ah tadi atau surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kapan orang itu kita katakan jahat? Apabila lebih banyak jahatnya daripada kebaikannya. Kan jelas kan? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya berarti lebih berat timbangan keburukannya, baru fa ummuhu hawiyah, dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Tapi apabila banyak kebaikannya, dia hidup bahagia. Makanya jangan sikit-sikit ketika ada orang melakukan satu bid'ah saja kita tahzir dia, kita cuekin dia hanya gara-gara hal-hal yang dia tidak ketahui. Akhirnya kita berperang terus. Kita cekcok terus sesama kita. Sementara orang yang mengerjakan 90% bid'ah bersorak-sorak dia. Ingat ya, tidak ada yang namanya 100%. Ahlu bid'ah sendiri dia tidak mungkin mengamalkan bid'ah 100%. Pasti ada 10% yang sunnahnya. Demikian juga tidak mungkin orang ahlu sunnah itu mengamalkan sunnah 100%. Pasti ada ruang untuk kesalahannya. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Cuman lebih mana lihat banyaknya kekurangannya. Itu tinggal belajar, tinggal memperbaikinya. Cuman bid'ah itu harus kita fahami yang berhubungan dengan agama. Kenapa terjadi pembagian bid'ah? Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah apa? Makruh. Pernah dengar enggak? Ada bid'ah hasanah. Begini. Sebenarnya mereka salah paham tentang pemahaman bid'ah. Bid'ah itu kaitannya dengan agama, bukan dengan urusan dunia. Jadi jangan misalnya naik kereta api bid'ah hasanah, ya, naik Honda, nak pergi haji pakai Garuda Air itu bid'ah hasanah. Lantas menuntut ini nanti bid'ah wajib, itu kacau. Selalu kata Nabi apa? Kullu bid'atin, setiap bid'ah, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kalau Nabi sudah mengatakan setiap, nggak ada pembagian lagi. Ya, cuman Nabi juga mengatakan antum a'lamu bi umri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Urusan dunia itu nggak perlu ditanya hadisnya, kecuali kita tanya ada nggak hadis yang melarang. Contoh yang sering saya sebutkan, apa contoh urusan dunia? Makan. Makan itu bukan urusan agama, tapi urusan dunia. Kenapa kita tidak boleh makan dengan tangan kiri? Karena ada hadis yang melarang. Dan jika tidak ada hadis ya nggak apa-apa. Cuma karena ada hadis yang melarang, yang menyuruh makan dengan
tangan kanan, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Ya, jika kalian makan hendaklah makan dengan tangan kanan, jika minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bi shimalihi, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Setan yang mana nih? Dari jenis jin atau manusia? Nabi mengatakan makan dengan tangan kiri itu setan dari jenis mana? Manusia atau jin? Manusia. Jin enggak tahu kita. Pernah lihat jin makan? Setan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap musuh Nabi itu ada musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zulfal qawli. Jadi itu Ustaz Junaidi ya. Saya panggil Ustaz karena memang ilmunya banyak. Ya. Jadi itu makna setiap kesesatan itu tempatnya di neraka, itu simbol. Enggak mungkin lah namanya kesesatan tempatnya di surga. Sama juga setiap kebaikan itu tempatnya di surga. Setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Tapi kalau untuk memastikan atau dengan kata lain ya, apalagi sudah pernah kita jelaskan terkait dengan tobat dan sebagainya, itu malah hati-hati kita. Ada lagi pertanyaan lain? Karena kalau enggak saya buka tanya jawab, enggak sadar tiba-tiba azan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Si ngomong saya si jam panah, tiba-tiba sudah azan. Nah, ini coba kita diskusi, nanti baru selanjutkan lagi. Berkenaan dengan ada perintah perintah yang saya sampaikan tadi, ada yang saya ambil lafaznya, ada yang tujuannya. Khawatir kita banyak juga kita sering mendengar orang yang mengatakan dia melakukan kebid'ahan, tapi ya, tujuannya sama. Iya. Umpamanya ya kita sama-sama lah cinta Rasul, tapi mereka dengan cara yang mereka buat itu kan, ya, tujuannya sama. Kita sama-sama menunjukkan cinta Rasul. Iya. Kalau kita tujuan lebih banyak hal yang mereka Iya. Hati-hati juga, nanti tumbuh subur bid'ah gara-gara tujuan. Jadi tujuan bukan seperti itu yang dimaksudkan, ya. Tapi ilat yang terkandung dalam lafaz. Kalau itu kan tidak, itu memang suka membuat segala sesuatu. Dengan tujuannya apa? Mencintai Nabi. Tujuannya benar mencintai Nabi, tapi caranya sudah salah. Tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi. Padahal Nabi telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengamalkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Enggak ada hadisnya sama sekali. Ini ada hadisnya, hadisnya sahih, tetapi perbedaan pemahaman. Dan kadang-kadang tujuan dari yang dipahami dalam lafaz itu belum tentu juga betul. Tapi kalau lafaz sudah pasti betul. Cuman kadang-kadang lafaz itu lafaz itu kadang-kadang juga tidak sempurna jika kita tidak memahami konteksnya atau ilatnya atau tujuannya. Memang betul itu. Kalau kita salah paham, contoh misalnya gini, tujuan berpuasa kan untuk takwa. Saya sudah takwa, jadi nggak perlu lagi saya puasa. Ya. Tujuan kita bagaimana kan kita mencintai Allah, mencintai Nabi. Itu bahaya, itu rusak agama ini. Kalau tujuannya yang diutamakan, karena proses itu juga menentukan. Sunnah itu sebenarnya proses. Muatan sunnah itu adalah proses. Sallu kama ra'aitumuni usalli, proses.
khudh anni manasikakum, proses. Bagaimana cara berkurban, proses. Bagaimana mengurus masjid, salat Jumat, proses. Nggak ada yang nggak ada proses. Jadi kalau orang langsung ke tujuan berarti meninggalkan proses. Ini sesat dan menyesatkan. Akhirnya dulu timbullah ajaran namanya, masih ingat dulu, eling. Jadi salat itu cukup saja apa? Ingat itu udah selesai. Saya pernah ketemu orangnya itu. Zahid Hussein. Hah? Zahid Hussein Ya. Jadi saya salat dulu ya katanya. Kok salat? Enggak, saya salat batin ya. Batin, salat batin ada. Ngeri sekali pemahaman seperti itu. Itu sudah dibimbing oleh syaitan. Betul juga, bagus pertanyaan Ustaz apa tadi? Ustaz Muslim, ya hati-hati kalau kita salah paham justru jadi bumerang, hancur sunnah ini. Ya, kalau kita tidak faham ilatnya, tujuannya secara benar. Ada lagi Ustaz? Iya. Untuk menghindari Ustaz kita pendapat. Artinya kalau kita mengikuti paham kita tentang tujuan tadi, artinya ada kemungkinan juga salah. Tidak mesti apa yang tujuan itu yang kita anggap benar. Maksudnya untuk menghindari itu, hadis-hadis Nabi ini, pelajaran-pelajaran Nabi ini kan tentu sahabat yang terima dan sudah dipahami oleh sahabat dan sudah dilaksanakan oleh para sahabat. Artinya mungkin akan lebih aman kalau kita mungkin belajar mengikuti pemahaman sahabat tentang hadis-hadis itu, pokoknya perintah-perintah sebagai hal. Iya. Jadi mungkin ya dari sisi seperti yang kita sampaikan tadi, kita harus pahami tujuan, ya boleh-boleh saja, tapi tujuan tadi itulah ada kemungkinan diselewengkan. Iya, bagus ya. Jadi dalam memahami hadis-hadis Nabi, apakah lafaz atau tujuan sebagaimana kasus salat di Bani Quraidah tadi, itu mutlak memang kita harus mengikuti para sahabat. Ya, hati-hati dengan pendapat para ulama yang kadang-kadang jika tidak disertai dengan ayat dan hadis yang jelas, itu melahirkan berbagai macam mazhab. Mazhab itu bukan tempat, banyak sekali. Akibat tadi terlalu bebas dalam memahami teks. Kita ikutnya sahabat, karena Nabi mengatakan juga khairun nasi qarni. Kalau kasus tadi kan kasus sahabat tentang lafaz dan tujuan tadi. Tapi sebatas itu. Sebatas kasus-kasusnya seperti itu. Contoh gini. Nabi mengatakan, mungkin udah pernah saya sampaikan, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cucilah bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing sebanyak 7 kali. Pertamanya itu dengan tanah. Para sahabat memahami itu hanya bejana atau tempat makan. Tapi sekarang ahli fikih macam-macam. Honda disamak pun harus, Honda kena dijilat anjing pun harus sama. Coba kita lihat pendapat fikih-fikih itu. Berkembang terus. Ini harus kita tinggalkan. Kalau enggak nanti akan ajaran Islam ini akan jadi, makanya kita fikih itu berpuluh-puluh jilid, berputar-putar. Para sahabat sangat simpel. Nah, kalau contoh-contoh ini banyak, nah mungkin saya jelaskan satu persatu. Kalau kita lihat banyak sekali tidak jelas hadisnya. Cuman nggak mungkin kita bahas. Ya, tapi intinya betul tuh memang. Nabi telah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya siapa? Tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'in. Paling tidak ya itulah 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi. Siapa tadi? Sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang ketiga tabi'in. Inilah yang disebut dengan salafus salih. Tapi tidak seluruh ulama salaf sunnah. Ingat ya, tidak seluruh ulama salaf itu sunnah. Ya, karena udah azan, udah bunyi tadi ya.
Ya, aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum